Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu Indah di sini selaku wali kelas RA dalam presentasi laporan perkembangan tengah semester ganjil Raudatul Atfal Ar-Ridho tahun ajaran 2023-2024 yang kita kemas dalam bentuk video. Nah, sebelum kita mulai ke dalam laporan, ayah bunda semua, ini adalah foto bersama dengan ayah bunda yang Masya Allah cantik-cantik, soleha, dengan anak-anak kita yang Insya Allah soleh-soleha. Alhamdulillah. Ini sebelum kita berangkat manasik haji ayah bunda. Lanjut laporan hasil belajar pertengahan semester ganjil santri Raudatul Atfal Ar-Ridho Tanjung Morawa tahun ajaran 2023-2024 by Ibu Indah Wulandari. Sebelum kita masuk ke laporan, di sini ada biodata saya sedikit ya Bunda. Mari sama-sama saya tunjukkan ya. Nama lengkap saya Indah Wulandari, tempat tanggal lahir saya Tanjung Morawa 15 Desember 1993. Hobi saya menyanyi jalan-jalan, alhamdulillah. Usia saya 29 tahun. Nomor HP saya 082361950395. Media sosial saya yang aktif sampai saat ini adalah yang pertama Facebook, yaitu Indah Wulandari, dan email saya indahwulan1512@gmail.com. Riwayat pendidikan saya, alhamdulillah saya SD di SD Impres 9596 yang ada di Desa Bangurejo. SMP saya SMP Negeri 1 Tanjung Morawa. SMA saya SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, dan alhamdulillah S1 saya di UMN Al-Wasliyah Medan. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Status saya sudah menikah. Alhamdulillah memiliki 1 anak dan 1 suami. Lanjut. Sebelum kita membaca laporan kita ya Bunda, di sini kami sediakan petunjuk membaca penilaian. Karena penilaian dalam kelas RA itu Bunda tidak menggunakan angka seperti yang ada di madrasah ibtidaiyah atau di sekolah dasar. Kalau di MI atau SD itu penilaiannya kan dengan angka 80, 70, 100, 75. Tapi kalau di RA penilaian kita itu ada 4. Yang pertama BSB atau berkembang sangat baik. Yang kedua BSH atau berkembang sesuai harapan. Yang ketiga MB atau mulai berkembang. Dan yang keempat BB atau belum berkembang. BSB atau berkembang sangat baik itu Bunda, maksudnya anak kita itu sudah mampu melakukannya secara mandiri dan sudah bisa membantu temannya. Misalnya ketika kita beri masalah atau beri tugas, anak-anak ini yang termasuk ke dalam BSB itu sudah langsung mengerti akan apa yang harus dikerjakan di tugas itu, tanpa harus melihat contoh, tanpa harus dicontohkan oleh gurunya. Apalagi di dalam kelompoknya ada yang tidak bisa, dia otomatis tergerak untuk membantu temannya yang tidak bisa. Sudah bisa dia menjadi tutor sebaya temannya. Itu termasuk berkembang sangat baik. Kalau berkembang sesuai harapan, maksudnya anak sudah mampu melakukan secara mandiri dan konsisten, namun terkadang masih harus dicontohkan. Kalau berkembang sesuai harapan Bunda, ini maksudnya anak-anak jika kita beri tugas, kita beri masalah, anak-anak ini dapat mengerjakannya, tapi kadang-kadang dia harus melihat contoh dari gurunya. Ini sayang kerjakan ini, gurunya bilang. Dia harus melihat dulu apa yang harus dikerjakan. Oh, seperti itu rupanya yang harus dikerjakan. Tapi dia belum tentu bisa membantu temannya, dia hanya bisa mengerjakan punya dia sendiri. Begitu ya Bunda. Kalau mulai berkembang, anak melakukannya masih harus diingatkan dan dibantu guru. Dia mungkin lebih susah ini ya Bunda, mulai berkembang ini. Jika kita beri masalah, harus dicontohkan dulu menggunakan tangan gurunya. Ayo sini sayang, ibu bantu, ini begini ngerjakannya. Kalau gurunya memberi contohnya klasikal di papan tulis, anak yang termasuk mulai berkembang ini belum paham. Dia pahamnya ketika gurunya datang ke mejanya, ke kursinya, membantu dia memegang pensilnya. Begini caranya, nak, langsung diberitahukan kayak gitu.
diberikan contoh beberapa kali baru dia bisa. Itu namanya anak mulai berkembang. Dia bisa, tapi gurunya harus mencontohkan secara langsung dengan dia. Dan kalau belum berkembang, anak-anak harus melakukan selalu dengan contoh dan bimbingan guru. Misalnya dia ini kalau mengerjakan memang harus masih dikerjakan sama gurunya, harus dipegangi pensilnya, harus diberi titik-titik supaya lurus. Itu anak yang belum berkembang. Dan anak yang belum berkembang ini Bunda, dia masih banyak sekali bantuan di rumah ekstra, apalagi di sekolah. Lanjut. Pembahasan di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama data membaca Iqra, data membaca buku baca, data menulis, data bacaan sholat, data hafalan doa sehari-hari, data tahfiz, data hafalan hadis, dan terakhir data tinggi badan dan berat badan serta cita-cita. Yang pertama adalah data bacaan Iqra. Di sini ada satu orang sudah Iqra 4 ya, alhamdulillah Bunda, yaitu Askia Malvina. Selain dia Iqra 4, dia juga membacanya sudah lancar sekali. Saya tanya, dia juga ada bantuan di rumah ya Bunda untuk mengaji di rumah. Dia ini termasuk yang berkembang sangat baik. Lanjut ada Khaira Drena Urti. Ini sudah Iqra 3 alhamdulillah. Dia juga Iqra-nya lancar membacanya, berkembang sangat baik. Lanjut selanjutnya ada Naina Stefani, sudah Iqra 2, juga membacanya lancar, sudah BSB. Selebihnya masih Iqra 1 Bunda. Ayo kita kejar sama-sama, kita sama-sama belajar dan sama-sama mengejar untuk anak kita ya Bunda. Ada juga di sini yang masih BB, yaitu Alvino Bastian. Ini masih di situ-situ aja Iqra-nya Bunda. Jadi kita kejar sama-sama, kita semangat supaya anak kita lebih semangat ya Bunda. Lanjut data membaca buku baca. Di sini juga sudah ada yang membaca buku baca 2, yaitu Khaira Drena Urti dan Naina Stefani. Alhamdulillahnya ini juga sudah mau masuk buku baca 3 ya Bunda. Membacanya juga sudah berkembang sangat baik. Selebihnya masih buku baca 1 dan perlu banyak bimbingan di rumah. Selanjutnya data tahfiz, yaitu yang sudah kita hafalkan adalah surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Lahab, surah Al-Fatihah. Yang sudah kami checklist ini tandanya sudah kami hafalkan ayah Bunda. Tinggal tergantung hafalan mereka itu ada yang baik, ada yang sesuai harapan, ada yang mulai berkembang, atau ada yang masih belum berkembang. Jadi untuk yang belum berkembang dan mulai berkembang itu kita hafalkan lagi surahnya di rumah Bunda. Oke Bunda? Jadi kalau yang udah kita hafalkan ini mohon dihafalkan juga di rumah, diulang-ulang kembali. Selanjutnya data doa sehari-hari. Data doa sehari-hari, alhamdulillah yang sudah kita ajarkan adalah doa mau makan, sesudah makan, mau tidur, bangun tidur, doa sebelum belajar, sesudah belajar, doa keluar rumah, doa ibu bapak, dan doa naik kendaraan. Itu yang sudah kita hafalkan, makanya kita checklist Bunda. Hafalannya lancar tidaknya bisa kita lihat di keterangan. Jika dia keterangannya sangat baik, berarti alhamdulillah dia tanpa dibantu dia sudah hafal. Kalau sesuai harapan harus diberi dulu yang pertama itu cuman bacaannya, baru dia bisa menyambungkan. Kalau belum berkembang dan mulai berkembang, itu mohon hafalkan lagi di rumah ya Bunda. Selanjutnya data bacaan sholat. Alhamdulillah niat sholat subuh, bacaan iftitah, Al-Fatihah, ruku, sujud sudah kita ajarkan di sekolah. Yang panjang-panjang itu masih proses ya Bunda. Tetapi seperti yang data sebelumnya, untuk lancar tidaknya kita lihat di keterangannya, apakah dia BSH atau apakah dia BSB atau apakah dia MB dan BB. Dan sekali lagi saya tekankan untuk yang BB dan MB mohon di rumah kita bekerja sama ya Bunda. Lanjut, di sini data hafalan hadis, ada hadis kebersihan, hadis kasih sayang, hadis tentang sholat, hadis malu, ini sudah kita hafalkan ayah Bunda.
Keterangannya ada yang sudah sangat baik seperti Arfan, ada yang berkembang sesuai harapan, dan ada yang MB mulai berkembang. Jadi di rumah juga kita hafalkan ya Bunda hadis-hadisnya. Lanjut, di sini ada tinggi badan dan berat badan. Maaf ya Bunda, di sini sepertinya ketuker ini ya, tinggi badan dan berat badannya. Tapi cuman kolomnya aja. Ini sudah kami ukur real di sekolah ya Bunda. Dan ini ada cita-cita anak-anak kita. Semoga cita-cita anak-anak kita ini dapat diraihnya di masa depan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja laporan perkembangan tengah semester ganjil yang saya sajikan dalam bentuk video ini untuk ayah bunda semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa di japri saya melalui WA di grup atau di pribadi aja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia.